warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat ya? Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran akuntansi dasar, yaitu untuk KD atau materi persamaan dasar akuntansi. Nah, di dalam KD ini kita sudah masuk ke dalam tahapan akuntansi yang sangat penting, yaitu tahapan awal dalam pengerjaan siklus, yaitu persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran kita di persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu kalian mampu menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua kalian mampu membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih sebenarnya definisi persamaan dasar akuntansi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya yang disebut dengan aset atau aktiva. Ya, hak atas aset dibagi menjadi dua, yaitu untuk kreditur dan untuk pemilik. Kreditur, apa sih kreditur itu? Kreditur adalah orang yang meminjamkan uang kepada kita atau kepada perusahaan kita, ya. Dan pemilik adalah orang yang mendirikan atau memiliki perusahaan. Nah, hak untuk kreditur disebut juga sebagai kewajiban atau utang atau liabilities. Dan untuk pemilik disebut juga sebagai ekuitas atau bisa kita sebut sebagai modal. Sehingga hubungan antara ketiganya akan membentuk persamaan berikut. Aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang plus modal. Kemudian, fungsi persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini berfungsi untuk mengetahui perubahan terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas yang terdapat dalam perusahaan di setiap terjadinya transaksi. Jadi, dengan adanya persamaan dasar akuntansi, kita dapat melihat perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Apa saja unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi? Unsur persamaan dasar akuntansi kita mengenal yang namanya harta, utang, modal. Yang pertama adalah harta. Nah, di sini harta dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama ada current aset atau harta lancar. Harta lancar dibagi lagi menjadi kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan persediaan. Kemudian ada harta tetap berwujud atau tangible fixed asset. Nah, harta tetap berwujud ini adalah harta tetap yang mempunyai nilai akumulasi, ya, nilai penyusutan, seperti peralatan, mesin, kendaraan, gedung yang digunakan dalam proses produksi. Ya, kemudian ada harta tetap tak berwujud, intangible fixed asset. Ya, yang namanya harta tetap tidak berwujud ini bisa berupa merek dagang, goodwill, hak paten, hak cipta, dan waralaba. Selanjutnya ada utang, kewajiban atau liabilities. Nah, utang pun dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek, kita lebih sering mengenal dengan nama utang dagang, ya. Karena di sini nantinya utang yang paling sering muncul adalah utang dagang. Tapi di sini ada juga utang wesel, ada beban yang harus dibayar dan pendapatan yang diterima di muka. Itu dikategorikan sebagai utang jangka pendek. Utang ini adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan pada masa lalu. Ya. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang biasanya utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada utang hipotek dan utang obligasi contohnya. Kemudian unsur persamaan dasar akuntansi yang ketiga adalah modal. Nah, di sini modal merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Contoh adalah modal pemilik. Misalkan pemiliknya adalah
Nyonya Lili berarti nanti ada modal Nyonya Lili. Kemudian ada yaitu pendapatan. Pendapatan di sini ada pendapatan jasa, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya. Pendapatan merupakan arus kas masuk akibat dari penyerahan, penjualan, baik jasa maupun dagang yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Ya, di sini contohnya ada pendapatan jasa, komisi, bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beban. Beban merupakan arus kas keluar dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, seperti ada beban perlengkapan, beban usaha, beban gaji, beban bunga, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga kita mengenal yang namanya prive. Prive merupakan pengambilan pribadi oleh pemilik atas kekayaan perusahaan, sehingga prive akan mengurangi modal perusahaan. Laporan keuangan, ya, khususnya adalah di sini laporan neraca, yang komponennya merupakan harta, utang, dan modal. Jadi laporan neraca menggunakan akun-akun harta, utang, modal yang disebut sebagai perkiraan real. Sebaliknya, ada juga bentuk laporan keuangan yaitu laba rugi yang isinya adalah tentang pendapatan dan beban yang merupakan perkiraan nominal, ya. Jadi kita sebut sebagai perkiraan nominal. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh kasus persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa yaitu Salon Lili periode April 2010. Langsung saja. Yang pertama, transaksi 1 ada penyetoran modal Nona Lili sebagai pemilik untuk membuka usahanya sebesar 7.500.000. Nah, penyetoran ini akan langsung mempengaruhi kas yang nantinya kasnya bertambah sebelah aktiva dan modalnya pun bertambah sebesar 7.500.000. Nah, perlu kalian ketahui untuk sisi kiri yaitu aktiva dan sisi kanan yaitu ada ekuitas. Nah, ketika sisi kiri bertambah, sisi kanan pun akan bertambah. Ya. Jadi kalau ketika sisi kiri berkurang, sisi kanan pun akan berkurang. Ya, karena dia beda sisi kanan dan kiri. Kecuali misalkan jika di aktiva kasnya berkurang untuk membeli perlengkapan yang juga merupakan aktiva, maka di sisi kiri kas berkurang, di sisi kiri pun perlengkapan bertambah. Jadi kalau masih dalam satu sisi, dia ada yang berkurang, ada yang bertambah. Tapi kalau sudah beda sisi, satu berkurang, pasti satu pun berkurang. Satu bertambah, pasti satu bertambah. Selanjutnya, transaksi 2, membeli sebidang tanah untuk pembangunan gedung. Nah, untuk pembangunan gedung di sini berarti kasnya berkurang karena pembelian tanahnya secara tunai sebesar 5 juta. Nah, kemudian aktiva lainnya yaitu tanah akan bertambah. Nah, ini yang Ibu sebut sebagai ketika dia di sisi dalam satu sisi, maka ketika satu bertambah, maka satunya akan berkurang. Kas berkurang, tanahnya tambah. Ya, sehingga nantinya di akhir dia akan menciptakan laporan yang balance. Kemudian, transaksi 3, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 675.000. Nah, untuk bagian aktiva, karena perlengkapan kita bertambah, maka di sini kita tuliskan bagian perlengkapan 675.000 dan kemudian di sisi pasiva bagian hutangnya juga bertambah sebesar 675.000 karena kita membeli secara kredit. Selanjutnya, transaksi 4, Nyonya Lili memperoleh pendapatan jasa sebesar 3.750.000. Nah, ketika masuk pendapatan, maka kas kita bertambah. Otomatis aktiva bagian kas bertambah dan modal kita atau ekuitas kita pun di sisi kanan akan bertambah. Selanjutnya, transaksi 5, Nyonya Lili membayar gaji pegawai, sewa kantor,
tagihan listrik, tagihan telepon, dan beban lain-lain atau beban rupa-rupa. Nah, ini di sini kita jumlahkan dulu semua pengeluarannya sebesar berapa, dijumlahkan di sini kasnya berkurang 1.825.000. Kemudian di sini di bagian ekuitas, karena ini banyak jenisnya, beban-beban lainnya kita masukkan di dalam ekuitas, yang berarti ekuitasnya pun berkurang. Ya, pertama ada gaji pegawai, di sini berkurang, kemudian sewa kantor, tagihan listrik, telepon, dan beban rupa-rupa. Sehingga menciptakan totalnya di sini kasnya berapa berkurangnya. Selanjutnya, transaksi 6 membayar hutang dagang. Nah, hutang dagang yang sudah kita lakukan, kita bayar. Otomatis akan mengurangi kas perusahaan, di sini berkurang, dan akan mengurangi kewajiban atau hutang dagang kita, ya, sebesar 475.000. Selanjutnya, transaksi 7, perlengkapan yang terpakai selama bulan berjalan adalah sebesar 400. Berarti perlengkapan aktiva kita berkurang 400.000 disandingkan dengan ekuitas yang juga berkurang 400.000. Transaksi ke-8, transaksi terakhir ada pengambilan pribadi. Ini disebut sebagai prive, ya. Nyonya Lili mengambil uangnya 1 juta dari perusahaan. Nah, berarti kas perusahaan 1 juta berkurang, kemudian modal atau ekuitas perusahaan juga berkurang 1 juta. Seperti itu ya. Di bagian akhir kita mencatat aktiva, kewajiban, dan ekuitas seperti ini ya. Jadi ketika kalian bikin persamaan dasar akuntansi, kolomnya adalah kas. Untuk aktiva ada perlengkapan jika ada transaksi perlengkapan, ada tanah jika ada aset berupa tanah. Kewajiban di sini hanya kewajiban atau hutang dagang dan modal ya. Kalau untuk aktiva di sini boleh dijabarkan apa saja yang bertambah aktivanya selain kas ya. Tapi kalau untuk hutang dan modal biasanya ini hanya seperti ini, sudah menjadi tampilan yang default. Oke, sehingga di akhir kita akan dapatkan total aktivanya 8.225.000 dan total pasifa yaitu kewajiban plus ekuitas adalah 8.225.000. Jadi sudah balance ya antara aktiva dan pasifa. Ini berarti apa yang kita kerjakan sudah benar. Kesimpulannya dari pembelajaran persamaan dasar akuntansi ini adalah dampak dari setiap transaksi yaitu peningkatan dan penurunan satu atau lebih dari persamaan dasar akuntansi. Yang kedua sisi persamaan dasar akuntansi harus selalu sama jumlahnya ya, agar di akhir kita mendapatkan nilai yang balance. Yang ketiga, ekuitas pemilik bertambah sebesar investasi dari pemilik dan adanya pendapatan. Sebaliknya, ekuitas pemilik akan berkurang sebesar penarikan oleh pemilik dan karena adanya beban. Di sini Ibu gambarkan dalam sebuah gambar. Di sini ya, ini artinya ekuitas akan berkurang, minus ini berkurang akibat adanya penarikan pemilik atau biasa disebut sebagai prive dan akibat adanya beban perusahaan. Ekuitas pemilik akan bertambah akibat adanya investasi pemilik